Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa lagi dengan Pak Heri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, subtematika pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pembelajaran 1, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan, mengidentifikasi kegiatan dalam mengisi kemerdekaan, mengamati percobaan perubahan wujud mencair dan membeku. Dan pada pembelajaran 2, tujuan pembelajarannya adalah yaitu 1, mengidentifikasi peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan, dan yang kedua yaitu mengidentifikasi ragam seni rupa daerah. Nah, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini kalian dapat membedakan jenis surat undangan, baik itu nanti surat undangan resmi, setengah resmi maupun tidak resmi, dan menyebutkan kegiatan-kegiatan untuk mengisi kemerdekaan baik sebagai masyarakat umum maupun sebagai pelajar. Nah, selain itu kalian juga diharapkan mampu melakukan percobaan berdasarkan hasil percobaan yang nanti kalian amati dan mampu menyebutkan ragam seni daerah sehingga menambah rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Sudah siap anak-anak? Siap, mari kita mulai pada pembelajaran hari ini. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Hari menjelang sore, Ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkeh Pak Rudi. Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun. Yuk kita simak percakapan antara Ayah dan Beni. Beni, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi. Kenapa kita harus pulang buru-buru ya? Beni masih betah di sini. Ayah ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Baik ayah, nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangannya ya. Nah, berikut surat undangan dari desa untuk Ayah Rudi terkait acara pembesaran dan pembangunan jalan dusun. Nah, di sini kita lihat materi yang pertama yaitu tentang surat undangan. Nah, surat undangan itu sebenarnya ada 3. Nah, sebagaimana yang Pak Eri berikan contoh di layar. Nah, di sini akan Pak Eri bagi. Nah, di sini ada surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Nah, apakah itu surat undangan resmi? Kok harus dibagi-bagi? Ada surat undangan resmi, ada surat undangan setengah resmi, dan ada surat undangan tidak resmi. Nah, untuk lebih memperjelas pemahaman anak-anak, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Nah, kenapa anak-anak? Karena tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Jadi tidak perlu berpikir terlalu lama untuk menangkap apa yang tersurat dalam surat undangan tersebut. Nah, di sini surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu surat undangan resmi. Surat undangan resmi itu adalah surat undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Nah, itu bisa nanti pemerintah kota, dinas pendidikan, dan sebagainya. Nah, di sini contohnya ada undangan rapat wali murid, bisa sebagai contoh. Undangan rapat guru itu juga bisa menjadikan contoh surat undangan resmi ya. Selanjutnya yaitu surat undangan setengah resmi.
Surat undangan setengah resmi yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Nah, contohnya yaitu ada surat undangan pernikahan, undangan acara keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kalau tadi surat undangan resmi itu dari instansi atau organisasi, sedangkan kalau setengah resmi itu dari perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Nah, selanjutnya yaitu surat undangan tidak resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Jadi perorangan ke perorangan. Itu ya anak-anak ya. Dari sini kita sudah dapat membedakan mana surat undangan resmi, mana surat undangan tidak resmi, dan mana surat undangan setengah resmi. Selanjutnya, nah di sini kita bahas perbedaan surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Kolom pertama yaitu tentang jenis surat undangan, ada surat undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Nah, persamaannya itu merupakan ajakan untuk menghadiri suatu acara. Nah, di dalam surat undangannya terdapat alamat, waktu, dan acara yang jelas. Sama-sama persamaannya di situ. Yang kedua, sekarang kita lanjut ke perbedaan. Nah, pada surat undangan resmi itu mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Nah, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah, di sini yang membuat surat undangan itu adalah dari instansi atau organisasi, bukan perorangan ya anak-anak. Dan bisa ditujukan ke perorangan, organisasi, atau dinasnya juga bisa. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah, sedangkan untuk surat undangan setengah resmi itu mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Itu ya anak-anak ya. Jadi kalau undangan setengah resmi itu yang mengatasnamakan perorangan ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Nah, sedangkan undangan tidak resmi adalah undangan itu yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan, dari perorangan ke perorangan. Nah, untuk kepentingan perorangan, contohnya itu seperti undangan ulang tahun. Nah, itu tadi terkait dengan perbedaan surat undangan resmi, setengah resmi maupun tidak resmi. Nah, di sini selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajah bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini untuk meraih kemerdekaan ini ya anak-anak ya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda berapa tahun anak-anak? Ya benar, 3,5 abad atau 350 tahun anak-anak. Dan dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Ya. Cara yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Ada berapa? Pancasila ada 5 ya anak-anak. Nah, kita pahami dan kita amalkan. Nah, itu karena itu sebagai dasar negara. Dan kita juga bisa melakukan dengan mengenal budaya bangsa sendiri. Selanjutnya yaitu membangun kualitas manusia Indonesia. Nah, di sini lebih condong ke para pemuda. Nah, di sini para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu yang setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri.
Nah, berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah, selanjutnya yaitu peran pelajar. Nah, ini khususnya kita anak-anak pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Nah, perilaku dan kegiatan positif yang dapat dilakukan pelajar dalam mengisi kemerdekaan diantaranya yaitu, nah di sini Pak bagi menjadi tiga ya anak-anak, yaitu ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, di rumah yaitu dengan membantu pekerjaan rumah sehari-hari. Nah, kita bisa bantu dengan menyapu lantai, menyapu halaman, mengepel lantai, mencuci baju sendiri. Terus yang kedua yaitu saling menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga. Nah, kita harus menyayangi yang lebih tua, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Itu ya anak-anak ya. Selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan orang tua. Kita tidak boleh membantah apa yang diperintahkan oleh orang tua. Selanjutnya mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab di rumah. Nah, misalnya pekerjaan rumah itu sudah dibagi-bagi, misal tugas kakak itu menyapu halaman, tugas adik menyapu dalam rumah. Nah, itu kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab ya anak-anak. Selanjutnya yaitu kegiatan positif yang dalam misi kemerdekaan yang di sekolah, yaitu mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin. Nah, ini masih sering ya kalian ketika mengikuti upacara masih sering ngobrol sendiri, masih ramai sendiri. Nah, itu seharusnya kalau kita atau kalian memang menghargai jasa pahlawan, maka kalian harus ketika mengikuti upacara harus hikmat dan disiplin. Selanjutnya mematuhi seluruh tata tertib sekolah secara ikhlas dan bertanggung jawab. Ya, misal berangkat ya tepat waktu, menggunakan seragam sesuai ketentuan. Nah, ketika di kelas ya tidak ramai sendiri. Nah, selanjutnya mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, ini kegiatan belajar mengajarnya juga harus diikuti dengan baik. Jangan hanya asal-asalan, yang penting berangkat. Itu tidak boleh ya anak-anak. Kita harus mengikuti kegiatan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir yaitu menjaga nama baik sekolah, baik di dalam ataupun di luar sekolah. Ini maksudnya kita harus jaga nama baik. Kita tidak boleh bertindak atau bertingkah laku yang jelek-jelek, apalagi kita dari SD Samawi, jadi harus menjunjung nilai-nilai keagamaan yang dipelajari di sekolah. Nah, misalnya yaitu di masyarakat, yaitu melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin. Nah, banyak tertulis di tepi-tepi jalan, itu ada jam belajar masyarakat mulai dari jam 19 sampai jam 21. Nah, ketika jam itu maka kita harus belajar anak-anak, tidak boleh membuat gaduh. Kenapa? Karena itu dimanfaatkan warga, khususnya para pelajar untuk belajar. Nah, sebenarnya itu aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya misal kegiatannya kerja bakti. Ya misal memungkinkan untuk membantu, ya kita ikut membantu. Tentunya dengan semampu kita anak-anak. Itu ya, jadi tidak perlu kita yang misal pengecoran jalan ya kita tidak usah bantu. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang agak berat. Nah, mungkin ketika nanti hanya membersihkan jalan atau kerja bakti, nah itu bisa kita ikuti. Nah, selanjutnya aktif di dalam kegiatan pelayanan masyarakat. Nah, misalnya ketika kok di rumah kita pas atau di daerah kita sedang melaksanakan kurban. Nah, kalian ditunjuk untuk ikut membagikan daging kurban. Nah, itu kalian harus aktif anak-anak, harus ikut membantu orang-orang atau masyarakat yang ada di masjid. Selanjutnya yaitu mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat. Nah, ini adalah salah satu hal untuk mengenang jasa pahlawan, yaitu dengan cara mengikuti perlombaan 17 Agustus. Nah, itu tadi beberapa kegiatan-kegiatan positif yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan.
Selanjutnya kita akan mengamati percobaan. Sebelumnya akan Pak Eri jelaskan dulu. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Nah, pada penggunaan kamper terjadi perubahan wujud dari benda padat menjadi gas atau menyublim. Nah, contoh perubahan wujud juga terjadi pada penggunaan es kering untuk menimbulkan efek asap panggung. Nah, jadi kalau kalian lihat ketika mungkin ada grup band itu yang tampil di atas panggung kan akan dari bawah itu akan keluar seperti asap. Nah, itu bukan asap pembakaran ya anak-anak, tapi itu adalah efek penyubliman dari es kering. Nah, sehingga menimbulkan seperti efek asap, sehingga itu tidak membuat batuk, juga tidak membuat penyakit pada pernafasan. Nah, selain menyublim, kalor juga berpengaruh dalam proses mencair dan membeku. Nah, di sini sudah Pak Eri siapkan video pembelajarannya, nanti dapat kita lihat bersama-sama ya anak ya. Nah, ini percobaan mencair dan membeku. Alat dan bahan sini yaitu pembakar spiritus, kaki 3, coklat bakar, gelas minyak, korek api, dan bakar penentu. Pertama-tama kita masukkan coklat balok ke dalam gelas kimia. Lalu bentuknya padat ya berarti anak-anak ya. Nah, setelah itu kita nyalakan spiritus dan dibiarkan beberapa saat. Nah, tunggu beberapa menit. Nah, lalu kita aduk coklat hingga meleleh. Nah, pada ini terjadi proses apa anak-anak ya? Nah, proses mencair. Nah, ketika meleleh maka kita matikan api pada spiritus tadi ya anak. Nah, kita lihat keadaan coklat sekarang sudah meleleh atau mencair. Terjadi proses perubahan wujud mencair. Lalu kita diamkan coklat selama beberapa menit. Apa yang terjadi anak-anak? Ternyata coklat kembali menjadi padat. Ini dari cair menjadi padat kita namakan dengan membeku. Nah, kesimpulan yaitu perubahan wujud coklat cair menjadi coklat beku itu dinamakan membeku, yaitu dari cair menjadi padat. Itu ya anak-anak. Itu tadi sedikit video pembelajaran yang menjelaskan tentang proses membeku dan mencair, atau lebih tepatnya mencair dan membeku, karena tadi dari coklat batang yang padat itu nanti ketika dipanaskan maka lama-kelamaan akan meleleh atau mencair. Nah, itu dinamakan mencair. Nah, setelah didiamkan itu ternyata akan menjadi coklat padat lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan membeku. Ada banyak sekali contoh yang lain anak. Contoh ketika kita akan buat es batu itu proses membeku. Kita akan membuat jelly atau agar-agar itu proses membeku. Nah, ketika kita memanaskan mentega, nah itu contoh mencair. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Nah, seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan meliputi seni tekstil, batik, tenun, dan songket, seni anyam, seni ukir, dan seni keramik. Hasil karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk dua dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Hasil karya seni anyam, seni keramik, dan seni patung pada umumnya berbentuk tiga dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau memiliki volume. Nah, yaitu kita akan belajar tentang seni lukis, ya anak-anak. Nah, seni lukis daerah merupakan bentuk seni rupa yang dituangkan pada media dua dimensi seperti kertas, kanvas, kain, kaca, dan sebagainya. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di daerah tersebut. Ada beberapa seni lukis daerah yang berkembang di Indonesia, dan adalah seni lukis batik, ini hampir di seluruh daerah di Indonesia, atau seni lukis kemasan itu di Bali, dan seni lukis
kaca di Cirebon. Yang selanjutnya adalah seni rupa daerah, yaitu yang seni patung daerah. Nah, seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Nah, di sini biasanya kalau patung dari bahan lunak itu biasanya terbuat dari tanah liat maupun plastisin. Nah, sedangkan patung dari bahan keras ini biasanya dibuat dari kayu maupun batu. Seni patung daerah memiliki ciri khas masing-masing daerah. Sebagai contoh, patung yang dibuat masyarakat Batak dan masyarakat dari suku Asmat dari daerah Papua. Nah, ini adalah seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengandalkan keterampilan tangan. Berbagai jenis seni kriya dapat dijumpai sehari-hari seperti seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun. Nah, selain itu terdapat pula seni anyam dan seni ukir. Nah, pada slide berikutnya nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu karya seni tekstil. Karya seni kriya seperti batik, songket, dan tenun telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Karya seni tekstil biasanya digunakan pada acara-acara penting dalam masyarakat adat, mulai dari acara kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Seni tekstil selalu menjadi bagian penting suatu daerah. Di sini kalau yang ada seni kain songket, ada kain batik, dan ada kain tenun. Nah, kain batik ini yang hampir seluruh daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing. Selanjutnya yaitu karya seni ukir. Nah, ini contoh ukiran dari Jepara. Seni ukir juga telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Nah, seni ukir Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Nah, ukiran Jepara atau Jawa berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Yang terkenal adalah seni ukir Jepara. Nah, kalian kalau mau lihat seni ukir ini yang lihat ada di dekat sekolah kita ada, nah, yaitu tempatnya Bapak Anto. Nah, itu merupakan salah satu pengrajin ukir yang cukup bagus kalau menurut Bapak karena hasilnya juga sangat bagus. Selanjutnya yaitu karya seni anyaman. Nah, ini contohnya. Nah, seni anyaman merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Seni anyam dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat wadah-wadah dengan menggunakan bahan alam yang tersedia. Nah, bahan-bahan yang digunakan pun sangat beragam. Misalnya ada bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Seni anyam digunakan untuk membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Nah, mungkin itu yang dapat Pak Heri sampaikan, anak-anak. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu anak-anak dalam mempelajari materi tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Tetap semangat ya anak, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat berjumpa dan bertatap muka langsung di sekolah lagi. Sekian dan terima kasih dari Pak Heri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.